kebanyakan orang hari ini ngelihat hablum minanas hablum minallah itu dua hal yang berbeda gini Kang. Ini hablum minallah, ini hablum minanas gitu. Iya. Jadi satu kesini makanya ada kata-kata gini. Aduh ini orangnya hablum minallahnya bagus banget rajin ke masjid. Aduh tapi sayang pelit banget gitu misalnya. Nah itu. Betul. Betul nggak Kang? Betul. Sehingga dianggap kalau orang rajin ke masjid itu bagus gitu. Iya. Padahal belum tentu juga gitu. Rajin umroh bagus belum tentu juga. Karena apa? Tuhan nggak pernah ngelihat serajin apa ritual kamu gitu. Karena ritual itu hanyalah jembatan untuk kamu lebih mengenal aku dan mewujudkan sifatku, gitulah kira-kira Kang. Nah, jadi kalau saya mau gampangin, hablum minallah, hablum minanas itu satu jadi gini, jadi cross Kang. Nah saya ngomong cross aja kalau orang yang rada-rada sensitif, aduh nih sensitif nih, jadi kayak salib gitu misalnya, jadi puyeng gitu kira-kira. Iya. Oke Kang, nah jadi nomor satu yang akan tanya tentang hablum minallah, hablum minanas. Kalau hubunganmu bagus kepada Tuhan, otomatis hubunganmu akan bagus kepada sesama. Udah gitu aja Kang. Jadi kalau orang hubungannya sama sesama nggak bagus, udah pasti hubungan sama Tuhannya nggak bagus gitu. Udah pasti sholatnya basa-basi, zikirnya basa-basi, puasanya cuma nggak makan nggak minum. Kenapa? Karena kalau hubungan bagus sama Tuhan itu adalah cerminan juga kepada hubungan kita sesama kepada sesama, gitulah kira-kira. Iya. Oke Kang? Oke, betul. Ya, oke itu satu. Yang kedua, gini loh Kang. Ini mungkin akan terdengar sangat berbeda, tapi saya pengen bahas dari super esensinya. Kang, yang nomor dua, mau saya jawab basa-basi atau serius? Yang mana Kang? Ya, yang serius kalau jawabnya Oke, yang siap. serius. Sekalian aja yang level tertinggi lah. Kagok dia. Oke, gini loh Kang. Kenapa di surat 51 ayat 56 ada kata-kata wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan jin dan insa hanya untuk menjadi abdun. Abdun itu abdi. Abdi itu adalah menghambakan gitu. Ya, jadi sebenarnya nggak ada kata-kata menyembah sih. Karena Allah atau Tuhan itu bukan sesembahan, bukan. Tapi belajar untuk membuat kita jadi belajar menjadi abdi gitu. Oke, saya simpelin gini aja, Kang, ini panjang banget. Jin itu dari kata janna, artinya the hidden atau sesuatu yang tersembunyi. Nanti jin itu bisa diartikan dengan yang namanya kecerdasan. Kepintaran. Jadi jin itu adalah gimana fungsi bahwa seseorang itu bisa menangkap sesuatu itu. Jin itu kita sebut intelek aja, bahasa gampangnya gitu Kang. Maka kenapa kita dikasih akal supaya kita intelek gitu. Itu namanya pinter gitu kira-kira. Nah sekarang saya tanya dulu Mak Kang Benny. Kang, orang pinter bisa korupsi nggak? Bisa. Berarti pinter belum tentu cerdas. Iya, betul. Oke? Oke. Maka kenapa orang pinter disebut jenius, Kang? Oh, jenius ya. Kenapa orang gila disebut majinun gitu misalnya? Karena kata kuncinya jin di sini adalah sesuatu fungsi, sesuatu hal yang kamu bisa melakukan creating something dengan yang namanya knowledge gitu misalnya. Tuh ya, jadi jangan mikirin jin yang aneh-aneh dulu, jangan ya. Kita tuh kalau udah denger jin, wah ini pakai jin nggak? Padahal ini pakai kepintaran nggak? Gitu kira-kira. Kalau orangnya nggak pinter ya nggak bisa gitu. Nah, tetapi kepintaran itu bisa membawa kita menjauh dari konteks esensial. Akhirnya kepintarannya untuk keuntungan diri, kepintarannya untuk gimana caranya lebih kaya, lebih apa dan lain-lain. Maka kepintaran harus diimbangi dengan kesadaran. Maka manusia itu adalah sadar gitu. Maka aku ciptakan intelek sebagai alat dan aku hadirkan intelijen atau kesadaran sebagai pengontrol supaya dua hal ini membuat kamu tetap menjadi hambaku, sehingga kamu akan tetap menjadi co-kreator atau khalifah, sehingga apapun yang kamu lakukan dasarnya sesuai dengan dalam tanda petik ya perencanaanku, gitulah kira-kira. Sampai sini oke nggak, Kang? Oke. Terima kasih, Kang Abu. Jadi ini Sip, ya. pengertiannya tuh bukan manusia dan jin ya, tapi kepintaran dan kesadaran, Kecerdasan. kecerdasan. Ya. Yes. Sip. Oke. Yes.
Jadi kepintaran kalian dan kecerdasan kalian itu untuk apa nih? Betul. Nah, Betul. Allah mintanya untuk beribadah gitu kan, untuk menjadi abdi gitu kan. Betul. Maaf ya teman-teman, saya ngerti ya. Ini komen-komennya anjir pusing apa? Saya ngerti ya.